Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pekan lalu. Jika pekan lalu kita belajar tentang bagaimana menentukan daerah penyelesaian, daerahnya, sekarang kita akan menentukan nilainya, nilai optimum. Jadi, suatu nilai dikatakan optimum jika dia berada di dua kondisi. Satu, nilainya maksimum. Yang kedua, nilainya minimum. Oke. Jadi nilainya maksimum berarti nilai yang paling tinggi. Nilai minimum nilai yang paling rendah. Jadi titik optimum itu adalah titik puncak. Nilainya nilai puncak tertinggi, nilai puncak terendah. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sering menemukan permasalahan seperti itu. Misalnya bagaimana kita menentukan penjualan tertinggi dalam produksi perusahaan kita, bagaimana menentukan kita penjualan terendah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya ini jajan paling rendah berapa misalnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelas kita akan lihat dalam bentuk contoh penyelesaian soal, ya. Akan ke contoh. Ibu akan mengambil contoh soal UN, ya, soal UN tahun-tahun lalu. Nah, ini soalnya. Jadi soalnya adalah suatu pesawat udara mempunyai 60 tempat duduk. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa barang hingga 50 kg, berarti bawa bagasi ya. Sedangkan untuk setiap penumpang kelas ekonomi diperkenankan paling banyak membawa 20 kg barang. Tentu kelas ekonomi lebih sedikit. Bagasi pesawat itu hanya mampu menampung 1.500 kg barang. Ya kalau banyak-banyak ya nggak bisa terbang pesawatnya, ya tentu ada limitasinya. Jika harga tiket kelas utama Rp500.000 dan untuk kelas ekonomi Rp300.000, berapa pendapatan maksimum untuk sekali jalan penerbangan gitu ya. Berarti ini mungkin penerbangan domestik, jadi harga tiketnya seperti itu. Oke. Nah, dari soal ini tentunya kita akan mencari penyelesaiannya bagaimana, ya. Langkah pertama tentunya kita akan menentukan model matematikanya dulu, model matematika dari soal ini, ya. Jadi langkah pertama adalah kita akan menentukan penyelesaiannya, ya. Penyelesaian. Yang pertama adalah mengubah soal yang panjang ini menjadi bentuk model matematika, yaitu kalimat matematika. Sudah belajar. Langkah pertama yaitu kita misalkan, ya. Masih ingat ya? Jadi kita misalkan X. Misal X-nya itu adalah penumpang kelas utama. Yang Y adalah penumpang kelas ekonomi. Oke, X dan Y. Lalu kita akan membuat tabel untuk membantu kita membuat model matematika. Tabelnya tentunya ini kan berbicara dua hal, ya. Nah, kelas utama dan kelas ekonomi itu berada di bagian atas badan tabel. Jadi di sini kelas utama, yang di sini kelas ekonomi.
Yang ini adalah persediaan. Masih ingat ya? Nah, sekarang dia bicara tentang apa saja. Pertama, tempat duduk. Berarti di sini adalah tempat duduk. Lalu berbicara tentang apa lagi? Bagasi. Tempat duduk dan bagasi. Ya, ini adalah tabelnya. Oke. Jadi satu pesawat udara punya 60 tempat duduk. Belum tahu kan tempat duduknya itu masing-masing kelas berapa, jadi seperti X, Y, pokoknya tersedianya 60 tempat duduk ya. Lalu untuk setiap penumpang kelas utama boleh membawa barang berapa? 50 kg. Sedangkan untuk penumpang kelas ekonomi 20 kg. Bagasi pesawat itu hanya mampu menampung 1.500 kg. Mudah. Ini akan membantu. Sekarang jika harga tiket kelas utama 500.000, nah ini fungsi tujuan ya. Jadi ini adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah 500.000 kelas utama, berarti X, ditambah 300.000 kelas ekonomi Y. Ini fungsi tujuan. Fungsi tujuan ya. Oke. Nah, dari sini kita akan mulai bergerak. Ya. Jadi kita buat dulu model matematika. Jadi model matematikanya akhirnya menjadi yang pertama dari sini. X ditambah Y, jadi tempat duduk kelas utama ditambah tempat duduk kelas ekonomi, persediaannya 60. Berarti orang yang bisa memasukin itu tempat duduknya itu maksimal kurang dari atau lebih dari 60. Itu paling banyak 60 ya, perhatikan kata-katanya. Nah, suatu pesawat udara mempunyai 60 tempat duduk. 60 ngepasnya. Berarti maksimal 60 ya. Berarti boleh kurang, boleh. Lebih yang tak boleh. Kurang dari sama dengan. Boleh kan kursinya ada kosong? Nah itu, jadi kurang dari sama dengan itu dari sana. Yang kedua, nah ini bagasinya ini 50 kg untuk kelas utama ditambah 20 kg kelas ekonomi, paling banyak maksimal 1.500. Perhatikan di sini. Ada paling banyak. Jadi setiap penumpang kelas utama boleh membawa barang 50 kg. Sedangkan tuh setiap penumpang kelas ekonomi diperkenankan paling banyak membawa 20 kg barang. Pesawat bagasi itu hanya mampu ini kata kuncinya. Menampung, hanya mampu berarti maksimal ya. Maksimalnya 1.500, berarti lihat mulutnya yang mangapnya ke sana. Maksimalnya 1.500, boleh kurang dari sama dengan. Nah, ini berhubung masih bisa disederhanakan, maka bisa kita sederhanakan persamaan ini. Bisa dibagi 5. Kita bagi 5. Maka persamaannya menjadi 10. Bagi 5 bagi 10. Bagi 5 lu boleh. 10X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 300. Masih bisa disederhanakan lagi, boleh. Kita bagi 2. Berarti ini jadi 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 150. Oke, kita ambil yang paling akhir ya, yang ini. Kita ambil nanti yang paling akhir, ini 1, ini 2. Oke. Lalu ada yang wajib. Wajib itu kan penumpang kelas utama itu X ya. Jadi yang ketiga ini wajib selalu ada. Ini selalu always ada, yaitu X. Penumpang kelas utama itu harus lebih dari sama atau minimal sama dengan, maksudnya yang naik pesawat itu boleh nggak ada
Tapi nggak mungkin, berapa penumpang yang naik? Minus 5, jadi nggak mungkin minus, jadi lebih dari 0. 1 penumpang, 2 penumpang, 3 penumpang, atau 0 penumpang, nggak ada. Begitu juga penumpang kelas ekonomi, berarti Y harus lebih dari dengan 0. Jadi 2 ini adalah syarat ya. Syarat memang tidak ada di soal, tapi pasti ada, karena itu membatasi. Tidak mungkin penumpang yang naik pesawat itu minus, pasti lebih dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya penumpang minimal tidak ada yang naik. Seperti corona saat ini nggak ada yang naik ya. Misalnya penerbangan dari Indonesia ke sini kosong pesawatnya, cuma dari sini ke sana baru ada, itu boleh 0. Oke, jadi kita sudah ada 4 model matematikanya. Satu yang ini X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Yang kedua 50X ditambah 20Y kurang dari 500. Yang ketiga X kurang lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sampai sini mengerjakannya ya seperti soal yang lalu. Soal minggu lalu berarti kita tinggal membuat grafik fungsinya saja. Grafik fungsinya. Membuat grafik fungsi seperti kemarin. Jadi untuk yang pertama ya, untuk yang pertama X ditambah Y kita ganti dengan tanda sama dengan 60. Nah, cara yang kemarin itu kalau dulu kan awal mengajarkan ditulis jika X sama dengan 0 berapa Y. Nah, ini cara cepatnya biar kalian tidak sulit mengerjakannya ya. Jadi misalkan ini X, ini Y, kita bikin tabelnya seperti ini. Kalau X 0 berapa Y? X nya tutup ya, berarti X nya 0, Y nya adalah 60. Kalau Y nya yang 0 berapa X? X nya 60. Oke, dari sini dapat titik ya, dapat titik boleh 0,60 dan 60,0. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang ini, yang ibu tandain ini. 5X ditambah 2Y sama dengan 150. Berarti ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, tutup X-nya. Berarti 0 ditambah 2Y 150. Y adalah 150 bagi 2, berarti 75. Kalau Y-nya yang 0, Y yang ditutup, Y-nya hilang, berarti 5X sama dengan berarti 150 bagi 5, berarti itu 50. Berarti titiknya adalah 0,75 ya. (0,75) dan 50,0. Oke. Setelah ini yang 34 nggak perlu, kita hanya gambarkan saja. Sudah dapat model matematika, lalu kita membuat grafik berdasarkan titik-titik itu. Jadi kita akan membuat grafik ya. Kita gambarkan grafiknya. Nah, untuk mendapatkan grafik yang lumayan, kita lihat angka-angkanya ya. 60, 60, 75, 50. Jadi kisaran 10 bisa. Jadi kita buat grafiknya ya.
Oke, berarti misalkan ini adalah X, di sini adalah Y. Nah, boleh kalian mau menggunakan standar 10 10. 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 misalnya. Ini harus sama ya. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Seperti itu. Ya. Jadi 0,60 yang pertama dulu ya, yang ini 0. Jadi yang pertama kita bergerak dari sini 0,60, X nya 0, Y nya 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60 di sini. Ini titik 0,60. Lalu 60,0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Di sini ini titik berapa? 60,0. Sekarang kita hubungkan titik ini. Kita hubungkan, kita buat garisnya. Why it's not we? Maaf, itu komentar. Ini ya, kita buat garisnya ya, kita geser saja ini titiknya. Ini kita geser titiknya biar pas. Anggap di sini. Maaf, tadi ada suara-suara tidak penting ya. Ini ya, anggap biar pas. Ini dia 60 ya. Enggak bagus ya. Ya, begitu. Ini garis untuk X ditambah Y sama dengan 60. Lalu garis ini kalau kita substitusikan 0 seperti kemarin tadi ini ya, apakah ini kan persamaannya X ditambah Y kurang dari 60 ya. Kalau X 0,0, kalau titik 0,0 berarti apakah 0 ditambah 0 kurang dari 60? Pernyataan ini benar. Maka titik yang ada 0,0 nya ini daerah penyelesaian. Maka yang kita arsir itu daerah yang tidak ada 0-nya di sini. Ini bukan penyelesaian. Kita sepakat daerah penyelesaian itu daerah yang bersih. Lalu garis yang kedua adalah 5X tambah 2Y sama dengan 150 yang ini. Oke, berarti kita mau titik 0,75. X0 Y-nya 75, ini 60, ini 70 di sekitar sini. Berarti ini ya di sekitar sini. Ini titik 0,75. Lalu 50,0. Tadi 60 berarti di sini 50 ya. Berarti ini adalah 50,0. Kita hubungkan garis ini 75. Kita hubungkan. Oke.
Oke, lalu kita kasih nama berarti ini adalah 5x ditambah 2y sama dengan 150. Sama seperti tadi, ini kan soalnya adalah 5x ditambah 2y kurang dari 150 ya. Kalau masukkan 0,0 berarti 5 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0. Apakah kurang dari 150? Pernyataan ini benar. Maka daerah yang ada titik 0,0, titik yang ini, yang ada di sini, daerah penyelesaian. Maka daerah yang bukan yang ini kita arsir. Sudah. Yang 34 bagaimana? 34 tadi adalah titik y, x lebih dari 0. Mana sumbu x? Ini sumbu x ya. Ini sumbu x yang lebih dari 0 sebelah kanan, berarti sebelah kiri yang kita arsir. Karena yang sebelah kanan itu daerah penyelesaian ya. Lalu y lebih dari 0, lebih dari 0 itu kan y, sumbu y itu yang atas, berarti kita arsir yang bawah. Nih, berarti daerah yang kosong yang mana? Yang di tengah ya, berarti ini adalah daerah penyelesaian. Nah, belum selesai pekerjaan kita, itu baru daerah penyelesaian. Yang kita ingin nilai optimumnya. Oke, daerah ini ya bentuknya kan kayak gini ya, daerah penyelesaian ini ya. Coba lihat daerahnya kayak gini. 1. Nah, daerahnya 2. Jadi dibentuk oleh 3 sedikit 4 ya. Jadi daerah ini kayak gitu, ada 4 titik pojoknya, 1, 2, 3, 4. Titik-titik pojok daerah penyelesaian itu namanya titik pojok. Nah, sekarang kita akan menyelidiki titik pojok. Berarti ada berapa titik pojoknya? Tuh ada 4. Ini adalah titik 0,0. Tahu ya? Jadi titik pojoknya ada titik pojok. Titik pojoknya yang pertama adalah 0,0. Yang ini. Lalu yang di kanan ini berapa? 50,0. Lalu yang atas 0,60. Nah, yang ini belum tahu ya. Titik perpotongan antara dua garis yang ini sama yang ini. Titik yang ini ya, yang pinggir ini kita belum tahu. Tadi 0,0 sudah tahu, titik ini 50,0, titik ini ada 0,60. Titik itu tidak tahu, kita cari dulu ya. Titik potong. Bagaimana cara mencarinya? Berarti kita gunakan eliminasi. Ingat pelajaran SMP. Bagaimana mencari titik ini? Kita eliminasikan dua garis ini. Jadi ada garis 5x ditambah 2y sama dengan 150 dengan x ditambah y sama dengan 60. Kita kali dulu ya, ini kali 1, ini kali 2. Ini jadi 5x ditambah 2y sama dengan 150. Yang ini 2x ditambah 2y sama dengan 120. Kita kurangkan. 5x kurang 2x 3x. 2y kurang y 0 ya. 150 dikurang 120 itu adalah 30. Berarti x-nya adalah 10.
Kalau X sama dengan 10, kita substitusikan ke yang ini saja. X ditambah Y sama dengan 60. Kalau X-nya 10 ditambah Y sama dengan 60, Y berarti 60 kurang 10, yaitu 50. Berarti titik ini adalah 10,50. Berarti titik ini adalah 10,50. Ya, 10,50. Pas nggak itu ya? Gambarnya kok jadi 3 pas? 10,50. Harusnya dari gambar itu kelihatan. Mungkin gambar kita yang tidak tepat. 10,50. Oke, kita letakkan di sini. Titik pojok yang terakhir adalah 10,50. Nah, fungsi tujuannya tadi adalah kita cek soal. Fungsi tujuan ini 505.000 X ditambah 300.000 Y. Berarti di sini adalah 500.000 X ditambah 300.000 Y. Yang terakhir adalah 500.000 X ditambah berapa nih? Ditambah di tiga yang terakhir ini adalah 500.000 X ditambah 300. Ini kok X ya, aduh. Ini adalah 500.000 X ditambah 300.000 Y. Nah, kita buat untuk titik pojoknya 4. Oke. 0. X nya 0 ya, 0,0 berarti ini 0. 300 kali 0, 0, 0. 50 kali 500.000 berarti 25 juta ya. 0 kali 300.000 0, berarti ini adalah 25 juta. Kalau 0 kali 500.000 0, 60 kali 300, 60 kali 3 18, berarti 18 juta. Ini adalah 18 juta. Nah, yang terakhir 10 kali 500 berarti 5 juta ya. 50 kali 300, 5 kali 3 berapa? 5 kali 3 15 ya, 15 juta. Total ini adalah 20 juta. Yang ditanya mana yang maksimum? Wait, kita lihat soalnya ini.
Mana yang paling besar di sana, di sini, yang keempat ini ya? 25 juta dong. Tapi di soal ini perhatikan, pendapatan maksimum untuk sekali jalan. Dia kan jual 2 jenis tiket. Kalau yang ini, kalau yang 25 juta itu tiket penerbangan kelas ekonominya nol. Nggak mungkin orang beli kelas bisnis semua 50 orang itu ya. Nah, jadi pasti yang ada X dan Y-nya, yang dua-duanya ada gitu. Berarti meskipun ini lebih banyak, kita pilih yang ini, titik yang ini. Jadi pendapatan maksimumnya jadi yang paling besar adalah 20 juta. Jadi pendapatan maksimum adalah berapa? Rp 20 juta rupiah. Dicapai dengan apa? Dicapai dengan jumlah penumpang kelas utama berapa? 10, dan kelas ekonomi dan penumpang kelas ekonomi berapa? 50 orang ya. Jadi pendapatan maksimum adalah 20 juta, dicapai dengan jumlah penumpang kelas utama 10 orang dan penumpang kelas ekonomi 10 orang. Jadi jawaban soal ini adalah apa tadi? Adalah 20 juta yang C. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya, terima kasih. 150 orang, 10 orang, 50